Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait tugas video manajemen logistik kesehatan. Anggota kelompok kami terdiri dari Putri Suryani Arifah, Dede Kirismon, Rucita Fatma, Ade Muzayana, Fatia Akilah, dan Indah Sukmawati. Perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Sejak munculnya kasus COVID-19 di dunia, Badan Litbangkes bertanggung jawab dalam menyalurkan logistik laboratorium pemeriksaan sampel COVID-19 serta sebagai pelaku quality control laboratorium COVID-19 di seluruh Indonesia. Dan saat ini pemerintah meningkatkan target yang awalnya 10.000 tes PCR menjadi 20.000 tes PCR per hari secara nasional. Ada ratusan laboratorium COVID-19 yang masuk ke dalam jejaring Litbangkes. Dan tugas kami adalah menyalurkan minimal 1 juta PCR kit ke semua laboratorium jejaring tersebut. Dan proses distribusi ini dimulai di sini, di gudang yang menampung semua alat yang dikirim oleh BNPB. Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, permintaan alat kesehatan dari laboratorium jejaring bisa datang kapan saja, bahkan hingga tengah malam. Jumlahnya pun meningkat berkali-kali lipat. Di saat bersamaan, kami pun menerima kiriman barang dari BNPB yang terus berdatangan tanpa jeda. Suka duka yang saya alami selama bertugas di sini, yaitu misalkan pada proses pengambilan PCR kit, RNA, dan VTM ke Balitbangkes Jakarta, itu di hari libur, yaitu di hari Sabtu dan Minggu, yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Kemudian pada proses pengambilannya pun kami harus mengantri dengan provinsi lain di Balitbangkes. Setiap harinya ada ribuan donasi barang dengan berbagai merek yang kami cek, kami kemas, kami data, dan kami bawa untuk dikirim ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik melalui jalur darat maupun udara. Sekarang ini oleh gugus tugas memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi dengan menunjuk Litbangkes Kesehatan sebagai koordinator jejaring laboratorium seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka tentunya tanggung jawab kami tidak cuma sekedar pembinaan, tidak cuma sekedar quality control, tapi juga kami diberikan tanggung jawab untuk melakukan distribusi logistik kepada semua laboratorium jejaring di seluruh Indonesia. Tanggung jawab kami tidak berhenti di situ. Dengan memakai aplikasi logistik ini, kami dapat melacak sampai di mana barang itu berada, kondisi barang, hingga mengecek apakah barang tersebut sudah sesuai dengan permintaan atau tidak. Tugas kami memang tidak mudah, tapi kami tak pernah menyerah. Support yang akan dibahas yaitu yang pertama ada tujuan pendistribusian logistik kesehatan, lalu ada sistem pendistribusian logistik kesehatan, dan yang terakhir yaitu kendala dalam pendistribusian logistik kesehatan. Yang pertama yaitu tujuan pendistribusian logistik kesehatan. Tujuan manajemen logistik alat kesehatan adalah agar alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dapat tersedia dengan kuantitas, kualitas, waktu, dan tempat yang dibutuhkan dengan biaya yang seefisien mungkin melalui penerapan konsep standarisasi, optimalisasi, serta akurasi. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem pendistribusian logistik kesehatan. Jadi di sini itu kita akan belajar mengenai dua sistem. Yang pertama yaitu dengan sistem pendistribusian logistik kesehatan melalui metode sentralisasi dan sistem pendistribusian logistik kesehatan melalui metode desentralisasi. Lalu apa sih perbedaan dari keduanya?
Nah, jika menggunakan sistem sentralisasi, maka pendistribusian perbekalan farmasi itu akan dipusatkan pada satu tempat, yakni di instalasi farmasi. Nah, lalu keuntungannya adalah yang pertama, semua resep akan dikaji langsung oleh apoteker. Dan yang kedua, adanya interaksi oleh seluruh tenaga medis. Yang ketiga, memudahkan pengendalian logistik kesehatan. Nah, sistem selanjutnya yakni sistem desentralisasi. Nah, sistem ini merupakan sistem perbekalan farmasi yang memiliki cabang di dekat unit pelayanan atau dikenal dengan depo farmasi. Nah, depo farmasi ini bertanggung jawab atas efektivitas dan keamanan perbekalan farmasi, sehingga kualitasnya terjamin untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, berikutnya kita ada pembagian distribusi. Oke, kita langsung aja. Jadi, pembagian distribusi itu ada 3 pembagian, diantaranya distribusi langsung, and we have distribusi tidak langsung dan distribusi semi langsung. Dan kita langsung aja masuk ke berikutnya, yaitu kita punya yang pertama. Oke, yang pertama kita ada distribusi langsung atau biasa disebut dengan jangka pendek, yaitu sistem distribusi atau kegiatan penyaluran barang yang tidak menggunakan saluran. Oke, berikutnya ada yang kedua, yaitu distribusi tidak langsung jangka panjang, yaitu sebagai berikut. And next we have yang terakhir atau yang ketiga, yaitu distribusi semi langsung, yaitu penyampaian barang. Nah, untuk sebab selanjutnya yaitu macam-macam kendala dalam distribusi logistik kesehatan. Yuk kita bahas apa saja sih kendalanya. Nah, kendala-kendala dalam logistik kesehatan yang pertama yaitu masih adanya keterlambatan distribusi dan belum terlaksananya standar operasional prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan. Lalu, kendala yang kedua yaitu keterlambatan waktu pengajuan pemesanan obat yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya untuk kendala yang ketiga yaitu pendistribusian obat masih belum memenuhi jadwal distribusi yang ditetapkan karena keterbatasan dana dan sarana yang ada, baik di rumah sakit maupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Lalu kendala yang keempat yaitu waktu tunggu obat yang lama dari distributor karena kekosongan obat. Selanjutnya adalah obat yang sudah hampir kadaluarsa masih diresepkan atau didistribusikan dan masih juga ditemukan kemasan obat dan BMHP atau bahan medis habis pakai yang rusak atau cacat. Lalu, masih ditemukan ketidaktepatan jenis dan jumlah yang sesuai pada saat permintaan. Dan yang terakhir adalah faktor cuaca yang buruk, lokasi yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat, bahkan kurangnya transportasi untuk mencapai lokasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.